Ini adalah kondisi awal dapur kontrakanku sebelum kami tempati guys. Tempat cuci piringnya di bawah dan terlihat kumuh. Sebagian dindingnya udah lumutan karena terkena tampias hujan. Bener-bener kosongan, bahkan meja cor-corannya pun gak ada. Hanya ada ambalan dengan kayu seadanya. Awal kami tempati semua aktivitas dapur aku lakuin di bawah, dalam kondisi hamil lagi. Benar-benar melelahkan banget pokoknya, menyedihkan. Sekitar 1 tahun kemudian, yaitu bulan Januari 2021, aku akhirnya membeli rak berbahan besi dengan finishing powder coating merek Crispo dari Ace Hardware. Pertimbangannya adalah lebih murah dari meja-meja kitchen set macam Pira atau Pro Design gitu. Dan hayalanku kalau udah punya rumah bisa aku jadiin rak 5 lantai buat di gudang. Setelah itu aku beli kompor 2 tungku dan barang-barang lain sampai akhirnya bisa penuh kayak gini. Namun seiring berjalannya waktu, karena nggak ada backsplash-nya, akhirnya tembok di belakang kompor jadi kotor banget. Selain itu, tembok-temboknya memang belum pernah aku cat ulang sejak kami tempati. Dan inilah kondisi realnya sebelum aku makeover. Ada beberapa titik yang memang belum sempat aku rapikan sama sekali. Bahkan kamar belakang ini masih jadi gudang sementara kami, berantakan banget. Temboknya ini beneran masih apa adanya. Tapi makeover kali ini cuma aku khususkan di bagian ini, bukan keseluruhan dapurnya. Dan seperti inilah detail kondisinya. Ini mau aku pindahin dulu barang-barang yang ada di sini sebelum aku cat. Jadi ini aku mau nyicil ngerjain bagian ini dulu. Setelah itu aku coba congkel penyangga ambalannya. Beberapa bagian sudah keropos karena karat. Ternyata susah banget. Alhamdulillah akhirnya bisa lepas. Dan beginilah kondisinya sekarang. Lalu aku bersihkan debu-debu, sarang laba-laba, dan terutama cat lama yang sudah mulai mengelupas. Bisa dilihat serpihannya berterbangan. Bagian yang terjangkau tanganku aku kelupas pakai kapi karena memang separah itu. Lalu paku-paku yang masih tersisa ini aku cabut dengan sangat susah payah. Setelah semua paku tercabut, aku mulai bersihkan sisa-sisa serpihannya dengan sapu. Lalu aku basahin lubang-lubangnya. Lalu aku dempul dengan campuran semen putih, lem putih, dan air. Lalu ada bagian-bagian yang beda ketebalan dan kayak terbelah seperti ini. Kelihatan nggak? Ini juga aku dempul biar terlihat agak rata. Padahal kalau mau bagus ya harus full satu tembok bagian kanan ini yang didempul. Soalnya beneran beda ketebalan. Gimana? Lumayan nggak? Terus aku siapin alat andalanku. Yang sudah pernah lihat videoku yang makeover kamar mandi dan kamar tidur pasti tahu ini apa. Dan kali ini aku juga pakai cat glossy kiloan. Seperti biasa, aku dahulukan bagian tepi atas yang berdekatan dengan atap. Pada pengaplikasian pertama ini, catnya hampir-hampir gak kelihatan guys, saking tebalnya noda di temboknya. Oh iya, karena nggak pakai plafon, dindingnya jadi lebih tinggi dibanding ruangan-ruangan lain. Sampai aku harus naik kursi kecil kayak gini biar nyampe. Karena sudah selesai dengan bagian tepi atas, aku lanjut mengecat dengan roller. Dan pas rollerku menyentuh temboknya, lihat guys, cat lamanya langsung rontok dan ngikut di rollerku gitu. Tapi tetap aku lanjut karena nggak tahu lagi harus gimana. Bagian yang sejajar meja yang terjangkau tanganku, aku putuskan untuk aku cat pakai kuas besar biar hasilnya lebih tebal. Bagian yang tertutup rak juga. Karena letaknya di bawah lebih gampang juga kalau pakai kuas. Sekarang aku lanjut ke tembok satunya.
Dan perhatikan guys, banyak banget pakunya. Sebelum pakai roller, tentunya sudah terlebih dahulu aku cat tepi atasnya. Karena dindingnya yang ini lumayan bagus dan bersih, cat barunya lumayan terlihat ya. Sekarang lanjut ke bagian yang kiri. Nyopot ambalan yang ini juga nggak kalah susah. Begini hasilnya setelah ambalannya lepas. Cat lamanya juga aku kelupas pakai kapi. Tembok bagian ini adalah yang paling parah karena berada pas di belakang kompor. Jadi kena percikan minyak terus, catnya jadi menggembung, tapi sebenarnya malah jadi gampang dikelupas sih. Dan ini adalah tembok yang letaknya di atas kompor. Teksturnya benar-benar aneh, berlubang-lubang kayak kulit risoles gitu. Gini nih kenapa ya? Dan pas aku coba bersihkan pakai sapu, rontok semua guys. Debunya berterbangan kemana-mana. Dan rontoknya sebanyak itu guys. Dan ini masih belum habis, kalau diterusin bakal rontok terus. Dan karena kalau pakai roller rontok terus juga, akhirnya aku putuskan untuk menggunakan kuas. Dan setelah suasana kondusif dari debu, aku tetap harus masak di dapur ini guys. Dan karena dapurnya masih bisa aku pakai, aku benar-benar ngerjain makeover ini dengan nyantai. Ngecat aja butuh 3 hari. Setelah masak lanjut lagi, kali ini aku mengecat bagian tembok yang terkena minyak dengan kuas. Dan pada hampir keseluruhan tembok, aku butuh mengaplikasikan catnya sampai 3 kali lapisan. Sampai aku merasa warnanya benar-benar sudah berubah menjadi putih bersih. Sementara tembok yang bakal berada di belakang rak cuma 2 lapisan. Bisa dilihat kan perbedaan warna temboknya? Ini adalah perbandingan warna pada pengecatan kedua dan ketiga. Total aku butuh 3 kg cat ya. Setelah selesai mengecat, aku bersihin lantainya. Aku tipe orang yang males ngasih pelindung lantai gitu pas ngecat. Akhirnya jadi repot di akhir kayak gini deh. Untuk backsplashnya aku pakai stiker dapur berbahan aluminium foil yang anti air dan minyak dan juga tahan panas. Simple banget, bisa dipasang sendiri. Untuk menggantikan ambalan lama yang aku copot, aku beli ambalan baru dengan bahan kayu dari Belanda. Karena dikirimnya dalam bentuk knockdown, aku harus merakitnya sendiri. Dan akhirnya jadi deh. Karena nggak punya bor, aku bikin lubang di tembok dengan proses manual. Untuk proses lengkapnya bisa dicek di videoku yang lain ya. Untuk pemasangan ambalan ke tembok, aku minta tolong suamiku karena ini berat banget. Sekali lagi aku bikin lubang dengan cara manual. Kalau yang ini buat memasang gantungan panci. Karena aku nggak rajin ngelap air dan minyak setelah masak, akhirnya rakku ini jadi berkarat guys. Tapi sebenarnya aku salah pilih material untuk meja dapurku sih. Tapi mau gimana lagi, memang ini yang terjangkau. Seperti udah aku jelaskan di depan tadi. Sebenarnya enaknya ini bisa gampang dicopot-copot kayak gini kalau mau deep cleaning. Andai aku rajin ngelap dan deep cleaning, aku yakin sebenarnya rak ini bakal aman-aman aja. Aku nyucinya ini pakai deterjen. Untuk memperbaiki bagian yang berkarat, aku gunakan pilok warna putih. Aku nyemprotnya ini benar-benar ngawur ya guys, pokoknya ketutup aja gitu. Sangat jauh dari SOP pengecatan menggunakan pilok. Untuk alat-alat bergagang kayu dan plastik ini aku rendam dengan sunlight dan air panas dengan harapan jamur-jamurnya bakal rontok. Tapi ternyata zong. Lalu campuran air, deterjen, dan sodium perkarbonat ini aku gunakan untuk merendam tatakan kompor yang udah mengerak. Dan ternyata tetap butuh digosok-gosok ya. Tapi jadi lumayan gampang lah. Lalu aku bersihkan juga bagian kompor yang lain. Sebagian besar perlengkapan dapurku masih barang-barang lama guys, jadi ada yang masih jauh dari estetik. Kayak botol saus dan kecap tadi.
Ini tatakan panci untuk ditaruh di meja sini, tapi selama belum dipakai, aku taruh atas dulu. Aku gunakan peniti untuk nyantolin serbet ini di rak gantung. Ini pot gantung dari IKEA, sementara cuma aku gunain untuk menutupi besi rak gantungku yang bengkok. Peniris IKEA ini aku khususkan untuk piring-piring kering, sementara peniris lamaku aku taruh bawah untuk piring-piring basah. Penampakan hasil akhirnya agak beda dengan pas proses penataan ya, karena sudah ada beberapa barang yang terpakai buat masak. Dan di beberapa titik juga masih tampak kosong karena masih ada beberapa barang yang belum kebeli. Hiks. Jadi aku mau nabung dulu guys, terus beli sedikit demi sedikit gitu. Yuk yang belum subscribe, buruan subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan bersamai aku dalam prosesku nyicil memenuhi dapur ini. Terima kasih bagi yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah!